Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Suratul Qari'ah Makkiyah 8 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah al-qiyamah allati tagra'u al-quluba bi ahwaliha. Mal Qari'ah tahwilun li sya'niha wa huma mubtada'un wa khabarul Qari'ah. Wa ma adraka ay a'lamaka mal qari'ah ziyadatu tahwilin laha wa ma al-ula mubtada'un wa ma ba'da khabaruhu wa ma al-thaniya wa khabaruha fi mahallin al-maf'ul ats-tsani li adra yauma nasibu dalla alayhi al-qari'ah ay tagra'u wa yakunu an-nasu kal farashil mabthuth kal ghawa'il jaradil muntashir yamuju ba'dhum fi ba'din lil hayrati ila ayyud أو للحساب وتكون الجبال كالإهن المنفوش كالصوف المندوف في خفة سيرها حتى تستوي مع الأرض فأما من ثقلت موازينه بأن رجحت حسناته على سيئاته فهو في عيشة راضية في الجنة أي ذات رضا بأن يرضاها أي مرضية له وأما من خفت موازينه بأن رجحت سيئاته ala hasanatihi fa ummuhu famaskanuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya ay ma hawiyah hiya narun hamiyah syadidul harara wa haun hiya lisakat tasbut waslan wa waqfan wa fi qiraatin tuhdaf waslan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Surah Al-Qari'ah. Al-Qari'ah Makkiyah. 8 ayat, ada 8 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'atu mal qari'ah. Yang dimaksud al-qari'ah di sini adalah al-qiyamah, yaitu kiamat. Kenapa kiamat dikatakan al-qari'ah? Allati taqra'ul qulub, yang membuat qira'ah itu suara yang keras. Suara yang keras. Jadi kalau ada orang mengetuk pintu, suara keras namanya qari'ah itu. Ya. Yang membuat hati manusia dari itu, kata bahasa Jawanya, drodok ya. Suara keras dalam hati. Taqra'ul qulub. Kenapa bi ahwaliha? Dengan kejadian-kejadian kiamat tadi itu. Baik kejadian kiamat tentang zalzalahnya, tentang kegoncangannya, kehancurannya, atau hisabnya, mizannya, dan seterusnya. Al-Qari'atu mal qari'ah. Diulangi lagi, mal qari'ah tahwilun li sya'niha, ta'zim li sya'niha, untuk mengagungkan, jangan meremehkan maksudnya, terhadap urusan kiamat tadi itu. Ini urusan besar, ini hal yang sangat mengkhawatirkan dan menakutkan. Wahuma, dan al-qari'atu mal qari'ah ini adalah mubtada. Mal qari'ah
itu adalah mubtada wa khabar dan khabar. Ma mubtada. Al-qari'ah khabar mubtada. Yang menjadi mal qari'ah itu khabar daripada al-qari'ah yang pertama. Jadi al-qari'atu mubtada. Ma mubtada tsani. Al-qari'atu khabar mubtada tsani. Jumlah mubtada tsani dan khabar mubtada tsani menjadi khabar mubtada al-qari'ah al-awwal, mubtada awal. Wa ma adraka mal qari'ah. Dan apa yang membuat kamu tahu a'lamaka? Mal qari'ah, apa itu al-qari'ah? Ziyadatu tahwil, ziyadatu ta'zim. Menambahi lagi satu hal untuk supaya kita tidak menganggap remeh urusan ini. Ini adalah urusan yang besar. Wa ma adraka mal qari'ah. Seakan-akan dikatakan ente enggak tahu memang keadaan al-qari'ah tadi itu. Kerasnya al-qari'ah. Kejadian yang begitu hebat. Kamu enggak tahu itu. Kamu enggak mengerti. Mengertinya terjadinya itu karena ada keterangan atau wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma adraka mal qari'ah. Ma al-ula mubtada. Wa ma adraka ma mubtada. Wa ma ba'daha, dan apa yang setelahnya ma adraka mal qari'ah, khabarnya ma mubtada. Wa ma adzaniyah, ma al-qari'ah yang kedua ini ma adraka mal qari'ah, ma itu mubtada, adraka mal qari'ah khabarnya ma. Wa ma adzaniyah, dan ma yang kedua mal qari'ah ini juga mubtada. Wa khabaruha, dan khabarnya wa khabar, dan khabarnya adalah al-qari'ah. Mal qari'ah yang kedua ini, mal qari'ah ini menjadi maf'ul tsani daripada adra. Maf'ul awalnya ka. Maf'ul tsaninya mal qari'ah. Paham ya? Al-qari'atu mal qari'ah. Wa ma adraka mal qari'ah. Yauma yakunu nasu kal farashil mabthuth. Kejadian kiamat itu yang dimulai daripada suara dentuman yang besar, yang keras itu. Yauma yakunu nas. Yauma jadi mansub, nasibuhu dalla alaihi al-qari'ah. Bukan al-qari'ahnya yang jadi nasib, yang menunjukkan ada al-qari'ah ay tagra'u. Terjadi dentuman tadi itu, yang suara keras yang menakutkan itu, yauma yakunun nas, hari di mana yakunun nas, menjadi manusia tadi itu kal farash, seperti apa? Binatang yang terbang kecil, namanya farash. Ada menyatakan farash itu belalang kecil. Ada yang lagi menyatakan laron nih ya, seperti baud agak besar sedikit, laron gitu. Kal farashil mabthuth, seperti kagawa'il jarat ini, belalang kecil, anak belalang yang baru keluar sayapnya. Al-muntashir, yang menyebar.
Yamuju ba'dhum fi ba'd. Bergelombang sebagian mereka ke sebagian yang lainnya. Lil hayrah, karena sebab bingung. Ila an yud'au, sampai mereka dipanggil lil hisab, untuk dihisab. Ayat yang lain, ka'annahum jaradun muntashir. Nanti mereka itu di kiamat bagaikan belalang-belalang yang tersebar gitu. Maju, kenapa itu? Jangan suka begitu kalau duduk. Nah. Kata ulama, ini seperti anak belalang. Ini seperti belalang. Ayat yang lainnya seperti belalang. Ayat yang ini menyatakan seperti anaknya belalang. Kau idarat. Maksudnya apa? Nah, awal keluar dari kubur, mereka kalfarosh, seperti anak belalang. Awal keluar dari kubur. Kenapa? Kebingungan. Kemana arahnya kebingungan, bingung dia. Tapi setelah dipanggil dihisab, mereka berhenti kaljarot, seperti belalang. Belalang itu anteng ya. Belalang itu anteng. Tapi kalau anaknya belalang bukan anteng. Belisat kata orang Jawa itu. Blesat. Lincah. Anaknya belalang itu lincah. Anaknya belalang itu lincah. Kalfaras. Jadi dua ayat ini tidak bertentangan, tapi ini menunjukkan yang ada di awal. Karena kebingungan, jadi nggak tahu arah. Kalau jadi belalang, kalau sudah ada hisab, maka dia jadi belalang anteng karena mutawajjih ila Allah. Karena sudah menghadap kepada Allah untuk diadili. Yauma yakunu nas kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Dan menjadi gunung-gunung yang kokoh kal ihn, seperti bulu kasuf. Al-manfush, al-manduf, yang apa manduf itu? Yang kalau orang mau buat apa namanya? Benang itu, kapas itu dikasih giling itu kan berterbangan itu ya. Nah, berterbangan enteng begitu, diambil kapas yang enteng-enteng itu yang dijadikan bola itu. Berterbangan ke atas begitu, kemudian jatuh ke bawah sampai ke bumi. Nah, gunung-gunung yang begitu hebat, yang kokoh, ya nggak mungkin orang akan bisa balik. Itu bagaikan kapas-kapas yang ringan, yang berterbangan ke atas, kemudian jatuh rata ada di bumi. Kal ainil manfush, ay kasuf al manduf fi khifatin, karena sebab ringannya, fi khifati sayriha, karena sebab ringan perjalanannya, berterbangan, berhamburan begitu, hatta tastawiya mal ard, sampai rata itu gunung-gunung yang kokoh bersama bumi. Roto. Wa takunu jibalu kal ahnil manfush. Ini kejadian kiamatnya ini. Jadi kiamat itu dimulai dari suara keras, dentuman keras, kemudian kegoncangan yang hebat, zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha.
kemudian keluar isi bumi semuanya. Ini nafkhatul ula ini. Tiupan pertama, malaikat Israfil. Setelah itu tiupan kedua, udah berubah buminya jadi mahsyar. Langitnya juga berubah, pecah, turun malaikat. Kemudian manusia yang ada di bumi bangkit semuanya hidup. Keluar dari bumi kalfarashil mabthuth. Seperti laron-laron tadi itu. Nggak tahu arah kemana. Bingung. Ini di mana ini? Kampungnya nggak seperti kampungnya dia. Bednya nggak seperti bednya dia. Keadaannya nggak seperti keadaan sebelumnya. Fi nahnu al'an. Ini kauman, ini Pasuruan mana, ini daerah mana ini. Manusia semuanya kumpul. Bingung, bergelombang. Lari ke sana, lari ke sini. Sampai ada nida. Sampai ada pengumuman. Kumpul semuanya untuk dihisab. Baru mereka tadi itu tahu bahwa inilah hari yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terjadi dentuman dan goncangan yang besar tadi itu, hancur semuanya. Hatta gunung-gunung yang begitu kokoh itu berterbangan, bertaburan seperti kapas-kapas yang sangat ringan. Ada kalau sudah gunungnya seperti begitu, wakif manusia yang lemah seperti kita. Kif manusia yang lemah seperti kita. Subhanallah. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Fa amma man thaqulat mawazinuhu. Adapun orang yang thaqulat mawazinuhu, yang berat mawazinuhu, timbangannya itu orang, maksudnya berat, bi an rajahat hasanatuhu, sekilanya lebih mantap kebaikannya itu orang, ala sayyiati, atas kejelekannya. Bisa amal solehnya lebih banyak daripada maksiatnya, atau enggak pernah maksiat. Fahuwa fi 'isyatir radiyah, maka orang itu adalah fi 'isyatir radiyah, di dalam kehidupan yang memuaskan. Radiyah, yaitu ada di surga. Radiyah ini yang ridho, yang penuh dengan ridho, begitu maksudnya. Yang penuh dengan ridho. Ini bisa majaz agli, bisa majaz apa? Ya, ada majaz agli atau majaz mursal. Kalau majaz agli, ai radin sahibuha. Radin sahibuha biha. Yang mendapatkan Aisyah ini kehidupan nanti ada di surga, dia pasti ridho. Radiyah. Oh bukan. Kalau radiyah, iya betul. Atau radiyah ini bima'na al-maf'ul bih, ay mardiyah. Ini majaz mursal. Yang jelas maknanya semuanya adalah ada di surga Allah, kehidupan yang penuh dengan ridha, aidat ridha. Bi an yardhaha, sekiranya dia ridha dengan itu surga, ay mardiyah lahu. Artinya surga itu diridhoi bagi dia. Allah ridha dia ada di surga. Subhanallah. Wa amma man khaffat mawazinuhu. Adapun orang yang ringan timbangannya, maksudnya ringan timbangannya, bi an rajahat, sekiranya lebih mantap sayyi'atu, kejelekan orang itu,
ala hasanati atas kebaikannya. Baik itu orang mukmin tapi enggak beramal soleh, maksiat terus, atau orang kafir, walaupun dia banyak beramal soleh karena dianggap Adam, dianggap tidak ada amal. Kenapa? Amalannya kalau didasari dengan kekufuran, itu enggak dicatat oleh Allah, enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir loman, orang kafir sosial enggak dicatat oleh Allah. Hah? Kalau udah nasibnya demikian, fa ummuhu ay fa maskanuhu, maka tempatnya dia hawiyah, ada di hawiyah. Dikatakan ummuhu sebagaimana anak kecil itu tinggal dekat sama ibunya, lengket sama ibunya, maka orang yang khafat muazinu ini lengket dengan hawiyah. Tempatnya adalah hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah? Dan apa yang membuat kamu mengetahui tentang hiyah? Itu enggak tahu tentang hawiyah dari itu. Ma hawiyah? Apa itu hawiyah? Hiyah yaitu narun hamiyah, api yang membara. Syadidatul hararah, yang sangat panas, hamiyah. Wahiyah, hiyah kok ada haknya. Lisakti, untuk diem. Ma'adraka ma'hiyah, berhenti. Narun hamiyah. Tapi tutsbat ditetapkan waslan wa waqfan, secara wasl disambung atau waqaf. Jadi kalau kita baca wa ma adraka ma hiyah fa ummuhu wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiyah, itu waqaf. Narun hamiyah, haknya dibaca. Lah kalau disambung amma man khaffat mawazinuhu wa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiyah narun hamiyah, ya tetap dibaca. Tapi ada qiraah, wa fi qiraah ada bacaan tuhzaf waslan. Kalau disambung dibuang haknya. Kalau berhenti waqaf fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiyah narun hamiyah. Kalau diwasal fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiyah narun hamiyah. Ada bacaan gitu. Haknya dibuang. Alhasil di hari kiamat itu nanti setelah ditiup sangkakala yang kedua, ada 3 kelompok manusia. Kelompok pertama, man thaqulat mawazinuhu. Amal solehnya mantap. Ada menyatakan orang mukmin, amal solehnya lebih mantap, amal sayyi'ahnya dikit atau enggak ada sama sekali. Wah, ini surga udah jelas. Kedua, amal solehnya enggak ada sama sekali atau dikit. Kemudian sayyi'ahnya, amal maksiatnya besar. Baik itu kafir atau mukmin. Maka dia ditempatkan hawiyah. Cuma bedanya kalau kafir selama-lamanya enggak keluar. Kalau mukmin masuk ke hawiyah tapi sementara. Sampai selesai habis dosanya baru dientas masuk ke surga. Yang ketiga, istawat hasanatuhu wa sayyi'atuh. Sebanding amal solehnya dan maksiatnya, bodoh. 50%. Gimana?
Kalau tadi itu sudah pasti masuk surganya tanpa ada hisab, udah mukmin, amal solehnya luar biasa, masuk surga tanpa hisab. Kalau ini yuhasabu hisaban yasira, masih dihisab tapi tidak berat. Ada interogasi, tapi tidak ada vonis untuk masuk penjara selama-lamanya. Ada interogasi. Paham ya? Jadi bukan termasuk kesalahan besar. Nanti dari kiamat lebih banyak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu neraka hawiyah? Neraka hawiyah ini neraka yang paling dalam. Jadi apa ya? Dasarnya neraka. Neraka itu berlapis 7. Tingkat 7. Berlapis 7. Laha sab'atu abwab. Likuli babin minhum juz'un maksum. Berlapis 7 itu neraka. Yang paling bawah sendiri dasar. Yang paling bawah sendiri dasarnya itu hawiyah. Dikatakan hawiyah itu daripada hawiyah ya, hawa yahwi. Hawa yahwi. Kalau bahasanya jungkel. Jadi jatuh kepala dulu ke bawah. Dikatakan kalau orang jungkel ke neraka itu sampai ke bawahnya itu yahwi finnari sab'ina kharifah, 70 tahun baru sampai dasarnya. Dalamnya neraka itu sampai ke dasar itu kalau orang jatuh belum sampai untuk ke dalam dasarnya itu 70 tahun baru sampai ke dasarnya. 70 tahun baru sampai. Kita ambil batu, kita lemparkan di jurang. 1 jam baru sampai. 1 jam baru sampai misalnya. Kita bisa bayangkan dalamnya berapa kilo itu. Dalamnya udah berapa kilo itu. Wakif. Hina. La tughayyir majlis habib. Alhamdulillah. Nah kalau sab'ina kharifan, 70 tahun, kita bisa bayangkan dalamnya. Dan itu tempatnya orang munafik selama-lamanya juga. Munafik fil i'tiqad. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu di tempat yang paling bawah daripada neraka. Itu neraka hawiyah. Nasallallahu salamah. Ada yang perlu dibahas? Ini kiamat ini hal yang menakutkan ya. Tapi bagi orang yang mukmin, kiamat tadi itu bukan hal yang menakutkan, tapi justru hal yang membahagiakan. Bagi orang mukmin, kalau sudah sia tadi itu mati dalam keadaan iman. Kenapa? Karena setelah itu dia akan masuk surga selama-lamanya. Karena itu seorang sahabat ketika tanya, mata sa'ah ya Rasulullah, kapan kiamat? Kejadiannya begini hebatnya diceritakan kiamat tadi itu, tapi orang ini seakan-akan menanti, suwen ini kapan kiamat? Yashtaq ilal qiyamah. Rindu dengan kiamat. Orang semuanya juga ngelirik, ini apa maksudnya ini orang? Kita khawatir dengan kiamat, ketakutan dengan kiamat, tapi ini orang menunggu-nunggu usndang kiamat atau ngono. Nabi sendiri tanya, ma'adatalah, tanya kiamat. Apa yang kamu persiapkan? Nekat orang ini. Cuma ternyata beneran orang ini nekat ini. Ma'adatu bikasrati sholatin wala siyamin. Walakinni uhibbullah wa rasulah. Aku enggak mempersiapkan untuk kiamat ini dengan memperbanyak sholat. Dengan banyaknya sholat. Atau banyaknya sedekah. Banyaknya amal soleh. Kami yamin itu ya Rasul. Tapi anak persiapkan dengan cinta kepada Allah dan Rasulnya sebenarnya. Nabi menjawab, anta ma'aman ahbabta.
kamu bersama orang yang kamu cintai. Kenapa cinta beneran ini orang? Bukan cinta bohongan di mulut, tapi akhlaknya nggak niru Nabi, enggak. Bukan menyatakan cinta kepada Allah, tapi maksiat kepada Allah. Cinta beneran nih orang. Anta ma'amanah babta, kamu bersama orang yang engkau cintai. Kata Anas bin Malik, wallahi ma farihna ka farahina mundu sami'tu qaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam anta ma'a man ahbabta. Demi Allah, kita belum pernah sebahagia, belum pernah berbahagia sebahagia setelah kami mendengarkan ucapan Nabi, kamu bersama orang yang kamu cintai. Ushidukum anni uhibbullaha wa rasulahu wa Aba Bakrin wa Umar wa arju an uhsyara ma'ahum yaumal qiyamah walau kuntu wa in lastu mithlahum. Walau kuntu ma'amiltu mithlahum. Saksikan semuanya, kata Anas Malik. Aku cinta Allah dan Rasul. Aku cinta Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Dan aku berharap dengan modal cinta ini nanti di hari kiamat kumpul bersama mereka. Sekalipun aku tidak bisa beramal seperti mereka. Sebagian orang mengartikan tidak beramal seperti mereka tadi itu walaupun maksiat begitu. Ya bukan begitu maksudnya. Walaupun aku tidak sama amalnya seperti mereka, sama-sama qiyamul lailnya cuma enggak sama. Karena lebih banyak, sama-sama baca Qur'annya cuma enggak sama. Nah kalau sudah sana taat kemudian sini maksiat, anak berkat cinta insyaallah kumpul bersama mereka. Apa ini? Omongan apa ini namanya? Ya enggak bisa begitu. Aku walaupun enggak sama amalnya seperti mereka dalam arti jumlahnya, tingkatannya, nilainya, aku berharap kumpul bersama mereka yang nilainya, amalnya lebih banyak, lebih mantap. Bukan berarti aku walaupun maksiat minum khamr, walaupun berzina, nanti insya Allah berkat cinta kumpul sama Rasulullah. Ini omongan model apa model begitu? Ini nggak cocok, bukan begitu mahabbah itu. Mahabbah itu menuntut kamu untuk ittiba, untuk ngikuti jejak. Lah ngikuti jejak itu, walaupun tidak persis, nggak ada masalah. Bukan berarti menentang, bukan berarti bertentangan. Nah itu namanya bukan mahabbah, mukhalafah itu namanya itu. Jadi perlu diluruskan, ya, perlu diluruskan. Nah, terus gimana? Wa in zana wa in sarak. Wa in zana wa in sarak. Siapa masuk surga itu? Orang mukmin itu walaupun berzina, walaupun mencuri. Wa in syaribal khamr. Gimana itu? Iya, masuk surga. Wa in zana wa in sarak wa in syaribal khamr kalau dia bertobat. Masuk surga, lancar hisabnya. Atau wa in zana wa in sarak wa in syaribal khamr masuk neraka dulu. Setelah itu masuk surga. Masuk surganya tetap orang mukmin. Cuma kalau enggak diafu oleh Allah di hari kiamat ya tetap disiksa dulu di neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu a'lam. Ustaz. Fadhil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di sini diterangkan orang yang sama hasanahnya sama sayyi'ah dihisab ringan kemudian yadkhulul jannah. Kemudian di Al-Quran ada tentang Al-A'raf. Itu bagaimana tentang A'raf ini bagi orang yang sayyi'ah sama hasanahnya sama atau bagaimana? Mohon penjelasan. Al-A'raf itu ada yang menyatakan itu adalah anak-anak orang kafir yang mati dalam keadaan Islam, yang mati dalam keadaan masih kecil. Atau orang-orang yang mati dalam keadaan fatrah. Fi ayyamil fatrah, fi zamanil fatrah, yang tidak sampai dakwah kepada dia. Itu ada di A'raf. Apa di pinggiran surga itu. Teras-teras surga. Jadi kalau bahasa sekarang itu kelas-kelas bambung surga.
Tapi mbambung ngono di surga ya. Nah, ya. Jadi sama ini dia ada. Dikatakan di dalam surat yang kita bahas di kesempatan kali ini bahwasannya kedahsyatan kiamat itu sangat hebat sekali. Kemudian yang menjadi pertanyaan di sini, apakah orang-orang yang telah meninggal sebelum kiamat juga mengalami kedahsyatan tersebut? Terima kasih. Nanti orang yang meninggal itu sekarang itu sebetulnya sudah merasakan muqaddimah nikmat atau muqaddimah adab di alam kubur itu. Sampai terjadi kiamat, ya otomatis semuanya akan merasakan itu. Setelah kiamat berhenti 40 tahun. Adab kubur semuanya juga berhenti 40 tahun. Dimatikan, HP itu dimatikan semuanya. Kemudian setelah itu, setelah nafakh, kebangkitan, setelah kebangkitan, baru mereka tadi itu mendapatkan mahsyar yauma tubadilul ardu wal ardi was samawat. Karena itu Allah menghikayatkan mereka itu dalam surat Yasin itu, amba'atsana barqadina. Apa? Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina. Hadza ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqal mursalun. Mereka berkata, man ba'atsana min marqadina. Siapa membangunkan kita dari tidur kita ini? Jadi setelah istirahat 40 tahun, tangeni maneh. Gum, bangun kamu sekarang ini. Siapa bangunkan ini? Setelah kita tidur, sudah istirahat, sudah payah, disiksa sekian lama, baru kita istirahat. Mereka ibarat orang yang tidur baru dibangunkan. Nah kalau sekarang bukan tidur, ada orang kafir ada di kuburnya disiksa oleh Allah. Nah, nanti setelah terjadi kiamat baru ada pemberhentian daripada segala kehidupan selama 40 tahun. Menunggu nafkhut tsani, tiupan yang kedua. Jadi kiamat itu mati semuanya, berhenti semuanya. Enggak ada, berhenti semuanya. Nafkhut tsani baru ada reaksi ya, kehidupan lagi. Secara zahir, kalau orang yang sudah meninggal, apakah mereka juga merasakan sebagaimana orang yang secara langsung mengalami zahirnya kiamat tersebut? Orang yang meninggal lebih merasakan daripada orang yang hidup. Sekarang orang yang meninggal itu bisa lebih nikmat daripada orang hidup dan juga lebih merasakan adab daripada orang yang hidup. Jadi karena itu ketika Rasulullah SAW setelah selesai peperangan Badar, dan jasad-jasad orang kafir dimasukkan ke dalam sumur, Nabi memanggil mereka, ya fulan, ya fulan, ya fulan, hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan? Fa inna wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan. Fulan, fulan, fulan yang kafir. Ente udah mendapatkan enggak apa yang telah Allah janjikan kepada kamu? Surga, Tuhan kamu. Kamu sudah mendapatkan enggak apa yang kamu dapatkan yang dijanjikan oleh Tuhan kamu, wahai orang kafir? Berhala-berhala kamu akan kamu menang, kamu akan mendapatkan kenikmatan. Tuh lihat, kami sudah mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan kami, berupa kemenangan. Karena berupa bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar heran, "Ya Rasul, atukhatibhum wa qad arimu?" Ya Rasul, ente ngajak bicara mereka sudah mati, sudah jadi bangkai. Kata Nabi, "Innahu la asma'a minkum." Innahu la asma'u minkum. Innahum la asma'u minkum. Ghaira annahum lam yaqdiru an yujibu. Mereka lebih mendengar ucapanku daripada kamu semuanya, wahai sahabat. Cuma mereka tidak diizinkan oleh Allah untuk menjawab. Itu aja bedanya. Jadi mereka lebih merasakan pendengarannya mereka. Sampai dikatakan kalau mayit tadi itu dikubur, mereka itu bukan hanya mendengar, sampai kresek sandalnya, jalan sandalnya mereka itu mendengarkan.
Yasma'u qur'ani alihim. Jadi mereka perasaannya lebih kuat daripada kita. Lebih banyak merasakannya. Wallahu a'lam.